Si Bayo Angin kan selalu bilang najis, jijik-jijik kalau sama si Renata. Coba kalau si Renata depan dia bugil, nggak mungkin najis jijik-jijik. Bayo Angin, istrimu itu tempenya bau ikan asin, kok jijik apa enggak? Astagfirullahaladzim. Banyak ngelawak juga sih Nyonya besar ini. Kadang-kadang juga Dia kan ngomong. Iya memang Kiki, nanti saya kasih tahu ya, nanti tanya itu kakak itu ya, nanti saya kasih tahu ini fakta memang dia ada cari alamatnya si April sama si Kiki, itu fakta. Iya, dia nge-DM-in orang-orang yang Iya. ini Ki Ya, untuk minta alamat follow ya, dulu. aku follow Ya, ya, ya. Renata ya. Nah, Oke, thank you Ki. Oke, nanti saya DM sebentar. Iya, dia kan maksudnya apa? Ngejar-ngejar si Kiki. Lu demen sama si Kiki. Terus saya tanyakan dulu Kak, mereka daripada mereka capek-capek habis ongkos, ya kalau mereka orang cerdas, ya tulis surat lah kasih ke Polela kalau itu memang berjalan. Kalau nanti Polela tanya Bukan kasus dengerin apa? dulu Renata, gue ngomong bukan. Kalau si Bayo Angin itu merasa kuat, merasa hebat, merasa berani, ngapain dia ke setiap orang nge-DM minta nomor telepon si Kiki, April, ngapain dia nge-DM ke lu juga, ke gue, ke lu, minta ibaratnya ke temen lu Bukan lah. DM ke aku, ada seseorang dia DM. Oh iya, orang ibaratnya itu ke kasih tahu orang-orang aku. yang orang-orang yang deket sama Kiki lah, ibaratnya minta nomor WA Kiki, alamat Kiki, ngapain kalau memang dia berani sebagai laki-laki, bukan bencong juga seperti yang di komal mereka. Oi, Si Sylvia. Awing, dia DM aja si Kiki langsung yang bersangkutan. Dia kan ada akunnya si Kiki nggak diblokir. DM Oi. aja langsung. Minta Oi, nomor lu, Ki. Sylvia, Minta saya alamat memang- lu, Ki. Dengar dulu Renata. Setan satu ini. Renata diam dulu. Maksudnya kalau memang si Bayo Angin itu berani sebagai laki-laki, DM aja si Kiki langsung yang bersangkutan. Gue minta nomor lu, gue minta alamat lu. Itu baru gentle sebagai laki-laki. Masa nggak gentle sebagai laki-laki? Besok lu pakai rok mini Bayo. Malu-maluin aja lu. Dia bukan mini lagi, udah benceng. Kemarin dia katakan si Maires benceng pakai BH. Pokoknya semua dia katakan. Dia tidak pikir dirinya sekarang sudah bincing. Karena apa? Pergaulan yang bincing-bincing semua. Sekarang kan dia sudah bincing karena di komal si Sylvia tolol itu banyak bincing. Ya udah. Kayak si Udah, Awing, udah so dia. nantang, kayak si Awing, so nantangin si Jetrum. Ya kalah mental lah sama si No, Jetrum. no. Nggak lihat. No. Hajar Ki, hajar Ki. Di mana apa nih aja terus jika lo mereka itu siapa DM? Enggak, aku pun kalau nggak kenal mah aku nggak mau sibuk-sibuk. Ini temanku sendiri yang ngomong bahwasanya dia masuk ke room mereka dan dia ngomongin si April setelah ngomongin si Jertum. Iya si Jadi Jetrum gua mah aja nggak orang ditantangin sama si gua nggak orang Awing. gila yang tiba-tiba nyentil kalian. Sumpah, enggak. Oh. Ini WhatsApp ya, bukan DM. Makanya Iya, aku WhatsApp. percaya Ini karena WhatsApp Dia ini. nggak mungkin bohong. Dia nggak mungkin bohong loh ini. Temennya Ya. Kiki langsung yang menyaksikan berarti bener. Nah, aku bukan suka cari masalah Bayu Angin. Makanya Bayo Angin, lihat tuh Bayo Angin, kalau kau mau baik etikamu jangan ikut-ikut sunggokong. Kau mandi lumpur kayak mandi air kebo itu, kalau tahu kebo kan mandi lumpur, jangan kau ikut-ikutan. Mampus kau. Sok Iya, memang dia segitu. Kemarin Maires juga disinggung. Sok Sekarang nantangin si Kiki, Jetrum. April. Sok nantangin si Jetrum. Bayo Angin badan lu kecil, Jetrum itu badannya gagah. Yang ada lu satu jari aja udah mental. Anjing, nyonya besar suwe. Iya, sok nantangin si Jetrum. Kalau laki-laki datang ke sini ke Jakarta lah, lu satu jari aja udah mental sama dia badan lu. Walaupun gendut, badan lu gendutnya gendut lemak. Si Jetrum mah berotot, kekar. Sering Berarti nge-gym. ambeien tuh, dia ambeien. Lu lawan si Kiki aja nggak ada nyali, nggak ada mental, sosok nantangin si Jetrum yang udah jelas dia Oh, berotot. Bayo Angin, kau di sini Bayo Angin. Ini ada Kiki kalau kau berani. Sini kau. Mana itu iblis raja iblis setan dajjal itu saya tunggu dengan itu si fans Nikita Mirzani itu Anda itu mana? Saya tantang berapa hari kau nggak muncul-muncul di Komal sini. Sini kau naik sini saya tantang kalian. Tunggu berapa hari ini nggak datang-datang. Jagonya di Komal ya Sylvia tolol sana.
Betul, kita Iya. kita nggak ini ya, ini catatan ya, kami nggak ada blokir kalian. Kalau mau menyelesaikan masalah ya naik di Itu sini. Andre Bincing, si siapa itu Raja Iblis, si Bayo Angin kau sini kalian itu, tante-tante, usi-usi ke sini, kami nantang tunggu. Sini kalian toh yang bertiga tuh. Kalian ke sini aja, ini ada Kiki sini, ada saya, ada Kamelana, ada Nyonya Besar. Bisa nggak naik ke sini? Iya, kita nggak ada blokir dia loh, Dek. Kita Nggak tidak ada, mereka tuh yang blokir, maupun akun kecil, akun besar. Sini kau Kecuali- Bayo. Mana Andre itu? kecuali Andre Bincing itu. Wendy sama itu, Bincing Wendy sama Widya ya Kak, diblokir. Kak, kalau Wendy itu nggak usah, Wendy itu perlu donasi tuh bikin hama aja, nggak usah naikin dia. Yang penting saya tantang itu Andre, si Raja Iblis sama si Bayo Angin, sini naik sini. Jangan kalian keluarnya jagonya di kandang blok-blok orang. Nggak mau terima tantangan orang, tapi mau lawan orang. Setan kalian, kelebihannya kalian itu siapa sih kalian itu? Giliran dikatain nggak terima. Katain orang bisa, naik di komal situ, dibawa aja langsung di blok. Makanya kalau takut dengan omongan orang, jangan lantang kalian setan. Ya kan gitu loh Pak Alek, begitu kita ke bawah mau baru tulis ketik begitu lihat muka kita langsung di blok. Mau akun kecil, akun besar di blok semua. Itulah kelebihan mereka. Mana kekurangan Dona? mereka. Setan. Mau katain orang begitu naik di bawah komal mereka duduk aja langsung di blok. Kalau datang di komal di sini dibebaskan merdeka sesuka hati mereka datang rekam. Dasar manusia maunya egonya, makanya jangan egois. Egois itu dirasa-rasakan sedikit anjing. Woi Bayo Tedong, yang badan to yang dewasa tapi otak kayak tai. Ditantang-tantang nggak mau datang mulut kalau mulutmu besar itu ya, kurang-kurangi sedikit. Mu badan to yang dewasa tapi otak kayak anak kecil, begitu ditantang nggak terima, mau cari aja alamat orang begitu. Anjing Bayo, kok katain orang kok katain orang sesuka hatimu. Nanti orang kata balik kau catat pantal lubangmu itu. Anjing kau. Aku jengkel loh Kak. Begitu mereka katain orang ini itu, mereka bilang catat, dikatain balik nggak terima, dicatat. Emang nggak catat? Renata jangan terlalu benci. Nanti bilang benci-benci rindu lagi. Enggak, Renata kalau udah enggak, dia tuh bicara seperti ini saya udah paham sama dia Nyonya, karena dia udah terlalu tersakiti. Iya Saya udah benar. paham. Udah kita ini ya terlalu terjolimin sama dia. Makanya kita Iya. harus Baru dia bilang begini tuh Renata yang duluan katain lendir pukimu Silvi, kau yang duluan katain saya, kau bilang aku lagi yang katain kau duluan, setan kau. Makanya kalau kau pikun itu mending kau banyak vitamin atau istirahat, jangan tiap hari kau kerja tapi nggak ada hasil. Jong, Dan kau juga ya Sil sebagai pengacara ya gila banget sama Brondong, gatel banget sama Brondong. di bawah itu Kayak Ruth buruk kurang. rupa itu di bawah. Itu Ruth buruk rupa yang katain Maulan buruk rupa sih. Kau kalau pakai masker tuh jangan pakai masker tai kebo yang keluar dari pantainya itu sekejap langsung mulus. Ah si Ruth perawan tua itu nggak ada nyali dia. Dia itu kan Anjing gagal kau. semester. Dia kan kuliah semester 6 gagal dia jadi masuk ke fakultas hukum. Makanya kalau mau dekatan susun skripsi itu jangan sok murad-marid di TikTok, apalagi kampusnya universitas terbuka. Kalau kau berani universitasnya yang bagus kayak Trisakti UGM itu saya akui, kalau masih universitas terbuka tuh belajar yang baik-baik, jangan kau ikut sil suruh kau makan tai. Kasih pengen jadi fakultas hukum, pengen jadi seorang penegak hukum tapi bodoh, otak lu surut belum nyampe, jadi nggak sesok gaya-gayaan lah. Makanya saya bilang mereka nih kalau untung mending jadi pengacara aja. Jadi pengacara dan jadi pemerintah, nanti koruptor. Muka-muka koruptor ini. Mendingan Ruth, mendingan urusin kehidupan kau udah jadi perawan tua, umur kau udah 34. Mendingan nikah nyari laki-laki yang menjadi pemimpin lu ke depannya lebih baik. Janganlah kayak gitu, malu. Rada-rada anjing kau.
Beda Sil, gue tegasin nggak ya sama Sylvia Depi Sumbarto, sama Bayu Angin, sama Awing, sama si Mak Boti yang merasa paling pinter kalau bernarasi, kalau berstatement paling jago, paling pinter ya. Bencong tolol tua, gue tegasin ya, kau boleh menganggap Nyonya Besar ini bodoh, tapi delik kalian tuh kau gampang mencarinya, bodoh. Jangan bodoh teriak bodoh. Gue beda sama si Renata. Kalau Renata cuma ngandelin bacot-bacotan doang. Kalau gue tidak, selain bacotan, otak gue berjalan. Gue pantau, jadi otak gue masuk berjalan. Ngapain aku pantau mereka? Aduh, mending aku urus kerja dapat uang. Kalau mereka tuh cari isi dalam itu di dalam TikTok. Seperti suami istri itu yang miskin melarat. Wah, perbaiki tuh tembok rumahmu biar jangan rubuh. Sikat itu lantai yang licin, woi, jangan gaya-gaya di TikTok bilang ganteng orang kaya, pada rumah sana balumut. Sikat Bayu Angin, jangan sikat saja itu gayamu pamer-pamer di TikTok pakai kacamata ribbon. Jangan yang naik kacamata ribbon beli di pasar loak. Bayu Angin mah ya besok-besok lu pakai rok mini Bayu Angin. Kalau mau nantangin seseorang, mendingan kau DM orangnya langsung. Kalau memang kau laki-laki pemberani, DM orangnya langsung. Gue minta nomor WA lu, share lokasi lu. Gitu baru lu jantan sebagai laki-laki. Lu ngadepin si Kiki aja kena mental, apalagi lu nantangin si Jetrum, lebih kena mental lagi lah. Seujung jari si Jetrum mah cuman tek satu jari aja lu mental. Mending Bayu Angin, jangan-jangan kau masuk rumah sakit sebentar langsung peti jenazah. Jangan kau coba-coba ganggu si Jetrum. Jangan-jangan rumah sakit langsung peti jenazah ya. Lebih kau hati-hati kurang-kurang jadi dikit. sosokan paling jago, paling hebat si Awing aja masih untung disamperin sama si email kemarin. Coba kalau kemarin gue ikut ke PH-nya Niki, pengadilannya Niki, ke sidangnya Niki kemarin, kalau nggak pecah pala kok di depan umum, bukan Nyonya Besar namanya. Nyonya Besar, coba kurangi itu bahasa karang-karanganmu ya, kurangi sedikit. Jangan kau bikin orang ini gentayangan semua di TikTok gara-gara kau mulut. Gue DM aja di blog, coba tuh anjing-anjingnya Sil itu semua ku DM-in satu persatu. Gue anjing-anjing gue Iya, saya tahu kalau untuk Nyonya Besar DM itu saya tahu. Pernah Nyonya DM juga, pernah Nyonya Besar DM saya, tapi dia DM saya dengan baik. Saya tahu, Di blog tapi kalau semua punya tuh. bahasa kurang-kurang itu enjong, kurang-kurang sedikit bikin pusing orang di TikTok. Nanti Sil nanti tidur nggak tenang gara-gara omonganmu. Si Renata. Gue tuh Renata, gue itu nggak usah kayak lo. Gue bisa masuk ke komal mereka, ganti akun. Saya biar mulutku melantam. Kalau orang sudah 2 kali tendang saya, untuk selamanya nggak bakalan saya mau masuk lagi ke rumah. Mau lihat aja rumah tuh nggak mau saya. Kalau gue beda, kalau gue malah gue hantam terus. Mau diturunin naikin turunin, gue hajar terus, nggak ada gue kena mental. Mau dibilang muka tembok kek, mau dibilang apa kek, terserah. Yang penting gue mah intinya puas memaki-maki secara langsung gitu. Biar kita itu nggak direndahin orang, Renata. Apalagi Renata kan statusnya devisa negara, devisa negara. Jangan sampai direndahin separah itu. Tantang Mending aku devisa daripada mereka banyak acara, banyak pengacara tapi banyak acara nggak jelas. Udah tahu masa di kolom-kolomnya ini media sosial dibikin anjing, dibikin tai. Buat Sil ya. Buat Sil, urut tuh sadar umur lu tuh udah tua, udah bawa bangke, bawa tanah, sadar umur nggak usah lalu operasi apa namanya tanam benang lah, suntik botok ya, yang berpuluh-puluhan juta. Operasi di bawah yang kayak kulit kering itu suruh diangkat, jadi kayak bikin di bawah tuh sempit. Nggak sadar diri sama umur kau Sil. Suntik botok, tanam benang berjuta-juta, kau bilang nggak sadar diri. Walau 80 juta mana ada 80 juta suntik botok tanam benang itu, mana ada. Nggak sadar diri kau dengan umur. Namanya tua, udah keriput nggak, tetap aja keriput. Apalagi mau apa operasi perawan, lu pikir gadis? Biar berondong pada tertarik gitu, lu pikir gadis operasi perawan kayak Dewi Persik gitu, lu pikir gadis biar berondong pada tertarik? Ngaca dengan umur kau. Kau sadar diri banget diri lo.
Si Henny tetap gue mau gue bantai tuh si Henny itu, si babu tolol itu si Henny itu. Kurang ajar Renata. Aku nggak peduli kalau sudah masuk kan dia bilang sekarang si Sylvia itu kan dia bilang sekarang dia netizen kan, hajar aja, tambah bantai aja biar mukanya nggak tahu bolak-balik, nggak tahu jadi apa, hajar aja seperti kebo yang mandi lumpur itu kayak gitu nanti mukanya. Si Renata ya Sil, Renata walaupun bacotan dia kasar, walaupun bacotan dia begini begitu, tapi dia punya harga diri, dia nggak mau direndahin. Nah lu disepelein sama anak-anak buah lu, dibego-begoin anak-anak buah lu sih, lu nggak sadar, nggak berkaca, buka mata lu tuh selebar-lebarnya tuh, lu punya kaca di rumah, buka. Kalau lu tuh cuma dimanfaatin sama anak-anak buah lu, karena lu punya pakar hukum, biar mereka tuh sohornya bagus, oh kenal seorang pengacara, gitu. Mereka itu ngambil untung dari lu, tapi lu juga pinter sebenarnya, otak lu jalan juga Sil, manfaatin mereka untuk membela kau. Kalau kau itu sebenarnya sama, maling teriak maling, mafia teriak mafia, jadi jangan sok jadi orang alim. Udah cukup. Lanjutkan Renata, gue mau makan dulu, biar suara gue makin lantam. Rena, Malana, lanjut Malana. Aku lagi kerja Renata. Mana orangnya? Awing, dengar itu. Tuh sepeda motor anakku itu ya, puluhan juta itu sayang. Jadi kok kalau kau ngatain aku ini gembel, kau tuh gembel, teriak gembel. Kau ini Awing. Mbak Bulan itu nyanyi, itu nangis apa ngangkang sih? Bayu Angin, lu tuh lagi nangis atau lagi apa sih? Dorang hina maulan lah berburuk lupa. Dorang lupa waktu dorang istri-istri mereka ngedan mau melahirkan itu mukanya kayak apa. Bentar dulu Renata. Kita dengar dulu keluhannya Bulan. Bulan cepetan bicara. Iya. Sabar sebentar, yang punya rumah belum datang. Malam kita di sini hanyalah sebagai pembantu rumah tangga, majikan belum pulang. Sabar, woi, worried. Ya, kenapa? Lu sadar nggak selama ini 3 Dipa, Malana, Huta Barat, Oh, itu kan bukan rumah saya. Saya Malana, dengar dulu Malana. Ini buat Sils Pia Depi Sumbato ya. Selama ini 3 Dipa, Ratu Kritik, Malana, dan Renata, mereka bertiga semua. Kau serang-serang, kau hina-hina, mereka tunduk, mereka tidak berani. Sekarang sejak adanya Nyonya Besar, mereka berani melantam sama kau. Enggak ya, sorry ya, sebelum kau masuk di kami juga kami melantam dulu. Itu kata si Warit itu tuh anak buahnya dari sana tuh. Melantam itu minimal token penuh. Hello, rumah bukan rumah saya, ngapain saya yang penuh-penuhin Tapi token? dulu kalian belum ada keberanian, nggak saya sekarang. Siapa bilang? Sorry ya, Nyonya. Enggak. Kamu tuh cuma meramein aja. Tapi kalau melantam dari dulu si Renata juga udah melantam. Kalau Renata gue akui udah, gue lihat terus. Aduh. Enggak punya rumah. Saya kan tinggal di kolong jembatan. Kan cuman kamu yang kaya di dunia ini. Bukan itu si Bulan, kenapa nangis Bulan? Coba buka suara Bulan. Bukan ini nih, ada yang typing kita nih. Yang typing aku nih si Warit. Anggap aja Warit, biar aku yang jawab. Warit, namanya di kos-kosan, masa kau ini otakmu berjalan apa enggak? Woi, token berbunyi itu kau tahu namanya di kos kan? Saya sudah pernah tinggal di kos. Tolol. Engkau pasti jangan-jangan di kos. Apa bedanya kau kos dengan rumah pribadimu? Jangan-jangan kau beda lagi dengan Malana. Jangan-jangan kau itu paling lambat bayar sampai-sampai mau dicabut. Namanya kos-kosan, tolol, bangke yang bikin busuk di mana-mana. Dengar ya. Virgin naik. Namanya token itu kalau lambat bayar ya pasti bunyi. Emang bunyi kentutmu? Dasar tolol. Nah, begitu artinya kak kami bagi kau token kami berbunyi aja kau permasalahkan.
Nggak ada Itu ya. Bulan Eh, kenapa Wali, nangis? Bulan yang kenapa kosong, nangis? Yang busuk, yang bangke, yang nggak pernah. Kau sudah sikat gigi apa belum? Jangan sampai banyak ulat. Tolol. Warid. Oi, Warid. Oi, Warid. Oi, Warid. Bilang Bulan, sama Silvi. coba Bulan cerita. Bilang Renata sama diam Silvi. dulu, Renata. Diam dulu, biarkan Bulan bercerita dulu. Kenapa Bulan menangis? Coba. Kau sibuk aja si Renata dia balas juga orang bawah PA. Biarkan dulu si Renata melantamin orang yang itu. Warid. Bilang sama Silvi itu. Kalau mau di Komal itu pencerahan hukum, biar Warid besok-besok rumahmu kok jangan digade sama Sil. Gara-gara sebentar 50 juta kurang. Ini uang makan, uang ongkir, uang ongkos naik mobil, kurang. Kau siap-siap itu, biar Sil kau jangan disesatkan. Jadi kau suruh Sil itu bahas hukum aja, edukasi hukum, jangan edukasi bully-bulian gitu, Warid. Iya, Sil itu tukang fitnah. Bilang Sil itu itu tukang Warid. fitnah. Bilang orang mafia skincare. Bilang orang Oh, masa kau bilang skincare. langsung? Itu kan kakakmu sama Kau Warid. aja Itu kan mafia, Sil. kakakmu. Dengar dulu Renata, gue bicara. Sil itu tukang fitnah, kau ngina-ngina orang, mafia skincare. Kau juga mafia, Sil. Jangan kau pikir kau itu hebat. Jangan pikir aku Oh, nggak takut jangan-jangan siapa ini kau. bukan 9 enjong ini. Ini Raffi nih, Raffi nih. Ini Raffi nih, jangan-jangan ini Raffi nih. Oh si botak. Oh, kumpulan otak kosong, makanya kalau kita nggak apa-apa otak kosong daripada kau. Udah, jangan ngadenin si Rapi Botak. Renata, Rapi Botak itu pengacara tolol, nggak ada gunanya, itu nggak penting. Udah, lanjut ini ke si fokus ke botak ini biadab. aja. Botak biadab, hadapi dulu Mak Bulan sini botak biadab. Kau naiklah botak biadab. Fokus ke kerajaan B aja, nggak usah itu si Botak itu di Oh, datang si nggak ada botak lagi nyali. cari pampers. Istrinya kan baru habis melahirkan. Pasti banyak keluarnya. Makanya dia lagi cari koin di TikTok untuk beli pampers sama pembalut. Wow. Kan gara-gara Renata teriak-teriakan, gue kena PL. Memang kau juga kadang omong juga kadang tidak jelas. Tuh, mana sih itu si Gugup itu? Oh, Gugup. Mana sih itu Gugup? Gugup kok hilang lenyap Gugup. Jangan di itu ya. Oh, buruk rupa. Masa buruk rupa? Coba lihat di bawahmu itu buruk rupa apa enggak? Kalau mending dia nampak buruk rupa daripada kau buruk rupa tapi sembunyi. Bukan buruk rupa, baik-baik kau buruk bawah. Renata, Ben. Renata, ini konsep temanya kemana? Konsep temanya kan itu kan menyerang kerajaan B. Kenapa sama si Botak yang nggak ada sangkut pautnya? Udah si Botak itu nggak berguna itu. Ya udah nggak usah diladenin, nggak usah kita ladenin dek. Gila ada nih dibaca tapping si Botak. Kalau mau naik itu Botak, biar gua kasih mulut yang pedes sama lu. Nggak berani dia ngadapin Renata, kan dulu di Uber sama si Renata. Jangankan sama Renata, sama gua aja dia cemen. Tuh sama Renata yang di bawah gue. Nggak berani. Enggak, maksudmu apa sih Botak ngatain aku buruk rupa kosong? Aku kalau buruk rupa kosong ya Botak, nggak pergi ke Jerman, nggak pergi ke Singapura, nggak pergi ke Taiwan, nggak pergi ke Hong Kong, semua negara aku pergi. Kau pernah Ini pergi nggak? udah bulan gua mau nanya tadi lu kenapa nangis dikatain gembel sama siapa? Bisa main nangis. Aku nggak nangis, aku sandiwara. Oh, sandiwara. Lu pinter acting juga ya Bulan ternyata. Nyonya besar, kau tahu nggak sepeda anakku itu harga berapa? Nggak tahu. Itu hampir 25 juta tuh, udah kayak gitu tuh. Ada rangkap ini sungguh rangkap ini bahas bincing-bincing dengan rangkap ini apa? Ya rangkap kan di dalam kupunya Sylvia itu ada bincing, ada halu-haluan. Itu rangkap semua. Tuh, buat si Widya yang ngatain si Malana. Lu tuh nggak sadar ya Widya, lu tuh udah tua bangka, udah bau tanah juga. Jangan bau tanah teriak bau tanah. Sadar diri kau, laki kau aja hampir kena stroke mau mampus. Gak usah lah kau hina-hina Malana.
Aku tua bangka tapi nggak peyot. Kenapa? Sosokan lakinya aja kena stroke, terus laki lu tuh yang penyakitan stroke. Si Widya ini anjing juga ya, babi juga kayak si Henny. Ya Widya kan itu muka ilegal mereka semua. Itu orang-orang ilegal, muka aja ilegal. Tapi katain orang buruk rupa, padahal muka sendiri mereka ilegal. Kak Malana, Oi, Renata, Kak Bulan, ini besar. Aku izin pamit ya, mau beli makanan kucing. Iya Ki, iya. Udah Terima turun kasih, aja ya. Ki, turun aja, ini kumpulan Mama Rumpi, Mama Rempong. Udah Ya turun aja. nanti katanya aku bergelombol mencari Iya, kebun Ki, untuk melawan betul. orang nggak ada value. Ya. Iya, betul banget. Aku tunggu DM-nya ya Renata ya. Iya, nanti aku DM. Iya, nanti aku DM. Terima kasih. Kita kumpulan orang-orang nggak dianggap, tapi kau Assalamualaikum. menerima kan? Kau nggak anggap tapi kau terima, tapi kau kasih iya, kasih kau masuk YouTube. menikmati. Ah, Kau menikmati. kumpulan orang-orang yang nggak dianggap, tapi Sylvia menganggap kita loh. Iya, tapi dia nonton kita. Ya. Renata. Tapi Iya. yang beda sedikit, kumpulan orang-orang nggak dianggap. Masa nggak dianggap? Tapi kena mental dong. Kena mental, masa kasihan? Ngapain kok kasihan kita? Aduh, lucu ya. Yang kasihan itu kalian tuh yang harus patut dikasihani. Bukan Gitu. masalahnya Renata, katanya ini kumpulan OGDJ, ini room receh kumpulan OGDJ. Tapi kau tanggapin di komal kau, tapi kau ladenin di komal kau bahas di komal kau, ya sama aja OGDJ teriak OGDJ. Room receh teriak room receh. Mampus kau. Bilangnya, ngapain sih nanggepin rumah OGDJ semua? Ngapain nanggepin room receh semua? Tapi Tapi kau kok dia bahas nanggap di terus. bawah taping-taping. Berarti berarti kita ini paling terkeren loh. Iya. Tapi di enggak, tapi di kita kamar Iya, mereka. kami sudah tahu banyak akun tuyul Nyonya ya. besar, gua mau marah malu. Nah, kenapa Bom? Lu ngapain ngata-ngatai Widya? Hah? Apa si Widya kena ikut campur bodoh? Ya nanti dia kena penyakit banyak umat. Lu mau tanggung jawab? Biarin aja mampus, malah gue tertawa, gue beliin kain kapan? Kamu nggak tahu dia suka kena penyakit mah kalau dikata-katain. Ya, kena penyakit mah karena nggak dapat kuin lo Kau Bombi. jangan gitu dong. Mana ada penyakit mah dia bisa melantam. Katanya dia punya penyakit mah. Kamu nggak boleh gitu loh. Maya mah karena duitnya kurang itu mah, ngerti nggak? Coba kalau duitnya lancar, nggak mungkin dia bilang penyakit mah. Dari kematian. Itu dia karena nggak dapat kuin. Coba kalau banyak dapat kuin mana dia mah? Widya, Apa dilakuin? lu nggak sadar ya Widya? Dulu kau hina-hina si Jesko, ngatain Jesko, nyonya besar Jesko itu pelacur, ini itu kucrut. Ternyata kau menjilat sendiri sama si Jesko. Jesko, buka mata kau Jesko. Gue tuh sebenarnya kasihan sama kau, buka mata kau, jangan kau dibodoh-bodohin, dimanfaatin. Bener nggak Malana si Widya? Aku nggak suka ya Nyonya besar ya. Kamu ngata-ngatai kakakku ya, Kak Widya ya. Kumat manya ya. Emang kenapa? Lu udah dipakai sama dia? Dia kan gila berondong juga dia. Nyonya besar Nanti ini kalau kalau banyak ngomongnya kumat ini tuh nggak kamu ditangkap jawab ya. juga Nyonya besar. Kadang rada-rada juga Nyonya besar kayak Sylvia rada-rada. Kan di Jangan sini kan gitu. dibilang, Renata di sini kan dibilangnya gue mau OGDJ semua. Itu room gampang receh. kena penyakit mah kalau dikata-katain. Room nggak penting. Kalau memang rumah Jangan OGDJ. gitu lah. Bentar dulu Bambi. Kalau memang room di sini room OGDJ semua, room receh, room nggak penting, room orang miskin. Kenapa kalian masih bahas di komal kalian? Berarti gila, teriak gila. Bener gak Renata, Malana? Iya. Aku hari ini nggak ada. Bambi donat bebe. Biar gue lantam. Terus si Dina juga ngapain lo Dina ngasih-ngasih alamat-alamat ke orang. Maksud lo apa Dina? Ini dia kakak gue nih Kak Widya. Kak Widya naik kau. Kak lu dikatai Kak. Oh ini Widya ini. Iya. Musuh buyutannya. Ya Coba pokoknya mah
Kak, kamu dikata-kata itu, Kak. Temannya besar, Apa bro. aku? Aduh Cuma domanya Virgin dia. melantam ke si Widya. Cepetan. Ya intinya kalau untuk kita mah nggak usah kasar-kasar ya. Intinya kamu tunggu aja nanti kalau kamu udah masuk penjerong, siap-siap aja ya. Itu aja. Diambil Siapa? lakinya. Temannya Suaminya besar kau ambil. mampus kau masuk penjerong kamu. Diambil lakinya ya Virgin. Udah itu aja. Aku Virgin, laki dia kena stroke lu mau. nggak apa-apa kan, yang penting punya mobil, punya rumah gitu loh. Ya rumah orang, mobil orang. Kagak nah. Dia bilang kan punya mobil. Mobil dari mana? Mobil-mobilan. Orang dia aja ngemis-ngemis biar dikasihani orang. Udah gitu aja, nyonya besar. Lagian kayak si Dina juga yang ngapain ngasih-ngasih alam ke orang kayak gitu. Maksudnya tujuannya apa? Biar cari muka pinter gitu. Udahlah Dina, kau ini nggak usah lah naik lagi ke komal mereka ikut campur gitu. Udah nggak usah lah, setidaknya nggak usah lah ngasih alamat si Malana lah, inilah si Ratu lah, nggak usah. Udah buat apa Dina cari muka sama Sil? Tetap aja suatu saat kau dibuang juga nanti. Masuk nih cair nih si Malana nih. Itu apa? Kau juga waktu itu Ada dana melantam masuk itu. kami juga dikasih duit. Nyonya, Apa? waktu itu kita kan pernah ini dikasih duit juga nggak? Agak. Enggak. Waktu Itu si belain dia. Jai, naik Jai. Itu si Jai. Naik. Ada Joy. Udahlah Dina nih gue Dina, ini gue nyonya besar ya, ngomong baik-baik sama lu ya Dina. Sebenarnya gue tuh kasihan sama lu Dina. Kenapa? Udahlah nggak usah ngasih. Kalau lu sama berteman sama si A, si B, si J, kalau temen lu ibaratnya nggak cocok dengan temen lu yang sekarang, udah jangan lu kasih alamatnya lu kasih. Ngapain sih Dina? Gitu loh, ada pentingnya tuh, ada apa gitu, ngapain? Nggak ada penting sama sekali Dina. Jangan cari muka. Kau itu cuma dimanfaatin sama Sil juga. Suatu saat Sil nggak make kau nggak akan dihargai juga. Sil itu milih-milih, itu semuanya omong kosong karena Mbak Dina, waktu itu yang ngasih data kayak gitu nggak dilaporin nah sama Lana. itu yang ngapain ngapain si Dina sih, Malana aja buat makan aja susah. Lu mah aneh. Ibaratnya kan udahlah Dina, janganlah ibaratnya terlalu jauh mainnya. Kalau mental kita masih mental setipis tisu, janganlah terlalu jauh. Walaupun kita tahu alamat si Malana, alamat si Ratu, janganlah dikasih tahu gitu. Cukup kau pendam aja sendiri gitu loh. Akhirnya kan kau kena juga kan. Kau terlibat, akhirnya kau kena juga kan, maki-makian mereka, hinaan mereka. Gue tuh kasihan sama lu Dina, karena selama ini gue lihat lu tuh nggak pernah yang namanya ngurusin hidup orang. Boleh berteman sama siapapun juga, tapi kau kenapa kayak gitu? Nyonya besar tuh kecewa sama lu kau Dina. Dulu ku sawer paus, dulu waktu pertama gue berteman sama lu, gue kasih sama lu, gue kasih paus dulu waktu gue masih jaya. Terus lagi PA. Dulu kan gue kasih terus lop meleduk, karena dulu gue ngegedein level di akun pertama gue. Dulu berteman sama dia tuh udah lama, masih Dina itu. Gue tuh kasihan sama lu Dina, Oh, aku bisa tebak nih akun aslimu apa ini. karena gue dulu nganggap Dina itu orang yang baik. Kenapa sekarang berubah sejak kenal Sil? Dina itu nggak pernah loh yang namanya begini ngurusin hidup orang begini. Sejak dia kenal sama Sil inilah berubah gitu loh. Gue tuh Ya, dia kecewa. waktu nelpon aku juga gini, Virgin kenapa kamu bilang pernah DM-an kita, kan aku kan jadi melantam, gak enak sama kalian sebenarnya gitu loh Kak Dina, tapi nggak tahu ya.
Gue tuh kasihan sama lu Dina, jangan ikut-ikutan kayak si Dede, Henny itu yang selalu cari muka, kayak Widya itu selalu cari muka. Udah, untungnya kalian tuh apa sih? Kau Dina, apa Dede, Henny menghina si Malana, orang miskin, orang susah. Kalian juga sama miskin susah, sama-sama emak-emak yang miskin susah. Udah, berteman aja yang positif, jangan terlalu membela satu tempat. Kau itu apa sih? Sil itu nggak akan ada untungnya buat kalian. Dia itu cuma manfaatin kalian karena sekarang Sil banyak musuhnya. Makanya dia butuh pembelaan, butuh pendukung. Buka mata hati kalian. Gue mah kasihan Dina. Gue kenapa Dina nggak mau maki-maki lu? Kenapa gue nggak mau marah-marah sama lu? Gue bisa aja Dina marah sama lu saat lu ngasih alamat si Malana, ngasih alamat si Ratu ke Sil. Bisa aja gue maki-maki lu, gue hina abis-abisan diri lu. Tapi gue masih kasihan karena gue tahu lu baik. Karena gue tahu banget diri lu. Gitu loh. Lu nggak pernah ikut campur urusan kayak gini-gini. Kenapa sekarang jadi ikutan huru hara kayak gini? Gitu loh. Gak usah lah, kau memang berteman sama Sil, tapi gak usah lah kau kasih alamat-alamat rumah Malana, alamat rumah Ratu. Udah, biarkan aja Sil mencari sendiri datanya si Malana. Biarkan aja mencari sendiri datanya si itu Ratu. Ngapain kayak gitu? Kenapa Bunda mau cari alamatnya Mak Malana? Siapa? Itu si rombongan itu. Bukan nyari alamat, ngasih alamat. Ih, Enggak, jelasin tapi- ke Malana, nggak nyamuk ya. Bukannya nggak nyambung Bu, saya dengar tuh apa tujuannya si Dina ngasih alamat gitu maksud saya. Oh, yang kan gue Bukannya nggak bilang. nyambung, saya udah dengar Iya. Ibu ngomong dari tadi. Iya Mak Bali, kan gue bilang udahlah jangan terlalu ikut campur yang berlebihan, jangan terlalu berlebihan lah, boleh berteman sama Sil tapi jangan terlalu berlebihan cari mukanya gitu loh. Alamatku juga ditahu sama mereka itu, tapi nggak. Nah, alamat Mbak Bali aja dikasih tahu kan, artinya Iya apa? ditahu, Udah. alamatku ditahu. Karena dia kan pernah belanja sama saya kan, jadi saya kan tertera alamat lengkap saya ada Karena di. gue ini berteman sama Dina itu udah lama banget, gue tahu banget karakter dia, sifat dia. Makanya gue ngomong kayak gini tuh sebenarnya kemarin tuh gue marah banget Iya, sama si kalau Dina tuh jujur aja saya bilang memang dia orangnya baik kok sebenarnya, dia enggak mau nurut campur sebenarnya. Aku tahu juga dia baik kok orangnya. Iya makanya kemarin tuh gue marah besar banget sama Dina. Kenapa lu ngasih alamat si Malana ke Sil? Kenapa? Lu kalau ada masalah sama si Malana, kenapa lu nggak ngomong langsung sama Malana? Kalau memang dia nggak suka sama Malana, ada masalah sama Malana, ngomong aja lah langsung sama Malana. Jangan cara kayak gitu. Masih untung kemarin Sil nyari alamat si Malana tidak ketemu. Coba kalau ketemu orangnya. Kasihan saya ke si Malana. Masa seorang pengacara nyamperin si Malana malam-malam buta. Lucu ya. Dinobarin, coba itu untungnya apa? Coba dinobarin di koma, untungnya apa? Biar terlihat hebat, biar terlihat paling ditakuti, paling disegani. Kalau mau melawan bukan lawannya Malana, itu tidak setara. Renata sebenarnya lawannya itu bukan Iya. Renata. Kalau Udah yang lah, kayak Mak Malana, Bunda Ratu kan ya kita orang biasa lah. Kalian Artinya tuh gini, bentar dulu Mbak Bali, saya mau ngomong. Bukan gitu. Kalian itu berteman lama, Dina, Ratu Kritik, Malana. Nanti ujung-ujungnya kalian tuh akur lagi. Ujung-ujungnya kalian tuh baikan lagi, akrab lagi. Jadi udahlah, jangan terlalu berlebihan ngasih, nggak tahu alamat rumahnya tapi cukup diem udah. Ujung-ujungnya nanti suatu saat Malana, Ratu, Kalau Dina. saya tidak mau. Kalau saya tidak mau ya sama Dina sama ini ya, sama si Widya. Sudah, aku tidak mau berteman sama dia. Bangsat karena dia tuh. Nggak mau. Udah kan akhirnya gue tuh kasihan Dina, kenapa kemarin gue nggak marah? Gue bisa aja gue maki-maki lu di komalnya penbes kemarin, tapi gue masih kasihan sama lu karena gue nganggap lu masih baik. Kalau gue nggak nganggap lu baik, udah gue maki-maki. Lu apa? Nyonya, dia bilang
sama aku kan jadi nggak enak ngelantamin kalian kayak gitu loh Kak Dina ngomongnya. Udahlah, nggak Benar usah ini. cari muka sama Sil. Biarkan kalau memang Sil banyak musuhnya, biarkan dia selesaikan sendiri. Ngapain pada cari muka begitu? Siapa, Jangan siapa yang cari muka? Siapa habis mandi? Siapa yang cari muka? si Dina, si Widya, si Henny. Ya biarkan aja mereka. Apalagi kemarin Kak Dina kan suruh si Jesko buat VT-nya Mawulan, fotonya Mawulan. Sebenarnya nggak boleh loh, nggak boleh. Iya. Sebenarnya nggak boleh. Tuh, nggak boleh sih. Tapi Kalau ya namanya. Jesko juga sebenarnya orangnya baik. Cuman Jesko itu gampang dipengaruhi. Nah, Gampang Renata yang dipengaruhi. paling dipajang itu fotoku loh. Di Komal ada tuh dikirim Iya aku. kan, benar kan Kak Emi, Iya, benar itu ada. si Silit Iya. kan. Kak Emi tuh nggak banyak ngoceh yo, benar Kak Emi bilang modest kan kita bilang panggil aja Kak Silit. Mungkin Kak Emi juga kan emosi, mungkin kan kita harus bukan tekankan gini, mungkin Kak Emi juga pada saat itu pusing kan kita manggilnya Silit tapi apa sih kan mau Silit Kak Emi solot Kak Emi Silit kan Kak Emi gitu, nggak ada yang dikatain Kak Emi itu, hanya Sil aja yang baperan, tolol itu anjing itu. Ya ada, aku udah dapat nih fotonya Kak Renata. Ada, nanti aku kirim ke Nobar kan DM-nya. itu malam di roomnya Awing, Iya. Awing mereka nobar. Renata, Rena, dia ngambil jangan lupa foto. Rena, DM-an orang itu kasih ke Kiki ya. Apa Renata, orang yang ambil foto tanpa izin yang punya itu UTT lah. Bisa dibuat Sebenarnya undang-undang iya kalau loh. dia berpikir, tapi kalau dia merasa benar ya begitu kan dia tahu hukum. Hukum Tapi mana yang yang dia tahu? Menjatuhkan Mana yang Rosi, dia tahu? tapi yang Ya, itu upload nggak ini hukum. siapa? Itu yang kutanya, Sil apa si botol apa si pendekar botol itu? Foto kau itu awalnya si Dina langsung diedit sama si Jesko, dijadiin Oh, berarti PT. Jesko ya. Heeh. Jadiin PT udah jadi melebar kemana-mana gitu. Itulah jadi orang kan tersinggung ya Kak, saya sama ibu saya nggak kenal kan, cuma baru pernah satu koma begini terus saya ambil fotonya apa aja marah kan. Ya marah lah, jangankan fotonya, nyawa pun bakal marah. Kita nggak kenal nggak apa kok bisa-bisanya itu kan sudah menyinggung menghina namanya, entah itu foto cantik entah itu foto jelek gitu. Jadi kalau dia tahu aturan sih nggak begitu sih cara mainnya. Apa dulu salah saya, terus dia kenal dengan Awing, jelas Awing tahu nomor WA saya, minta nomor WA-nya, telepon saya. Nah, jadi kan enak ya, bukan langsung asal main upload aja. Itu dia lupa juga itu ada hukumnya. Gitu. Jadi yang jelas sudah ada bukti, udah saya pegang tuh fotonya. Kalau lagi ada bacotan apa-apa saya naik. Nanti saya cari-cari, ini belum pernah ada rombongan itu live, bisa nyari-nyari pengen naik saya. Si Jesko itu, dia itu kalau gak suka waktu itu siapa Bali ini kan masuk di komalnya Malana atau Ratu Kritik waktu sebelum gue tampil di kalian itu. Nah dia nggak suka karena Bali itu seolah-olah ngebelain si Malana Ratu Kritik gitu loh. Jadi disitulah awalnya. Aku nggak kenal sama Jesko lo ya. Aku juga nggak pernah nyenggol Jesko lo ya. Aku nggak tahu sih pas Jesko lo. Hanya gini loh Bunda, saya ini di komalnya Bunda Ratu ini sama Mak Malana. Sebelum saya di komal, kok saya dari dulu emang udah di sini. Mau ada keributan, mau Sekarang tidak. si Virgin aja Memang di dipasang. Sekarang logikanya aja kan Jesko nggak kenal Virgin. Ya, Nggak kenal. karena dia ada di room ini kan. Aku kan yang aku senggol cuman Widya aja, nggak yang lain gitu loh Kak. Aku tiba-tiba Makanya jadi saya kayak kaget, saya nggak pernah saya nyenggol-nyenggol si Jessica. Iya, gua aja yang pernah. nggak pernah nyenggol Jesko, gua aja dijadiin PT. Cuma gue tertawa PT-nya si Jesko itu. Kenapa gue tertawa? Lu masih bodoh bikin PT itu tentang nyonya besar Jesko. Kenapa gue tertawa? Gue nggak pernah nyenggol Jesko. Tiba-tiba gue dijadiin PT DM-an sama si babi angin itu. Nah, gue bilang kalau masih pemain-pemain bodoh nggak usah banyak tingkah kalau sama nyonya besar mah. Makanya gue tertawa. Lu tuh belum tahu.
Makanya masih bodoh itu gue tertawa. Nyonya besar itu bukan orang yang bodoh, otak dia lebih jalan. Tapi gue pura-pura bodoh jadi penonton. Makanya gue tertawa dia bikin PT kayak gitu. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Mempermalukan. Yang ada Bayo sendiri yang malu. Nanti suatu saat kalian akan tahu sebenarnya. Gitu loh. Kalau memang si Bayo itu benar baik, ngomong sini sama Nyonya besar. Itu baru benar menjelaskan. Ini nggak ada berani-beraninya kan? Karena apa? Karena dia takut gue bongkar semuanya. Buka mata kalian, buka hati kalian tuh, termasuk kau Jesko, bikin piti-piti tentang Nyonya besar tuh kau itu masih bodoh, makanya gue tertawa. Gitu, cari kebenaran yang sebenar-benarnya. Sil juga, kau ini juga terlalu bodoh. Bayo itu cuma manfaatin kau, nyari nama dari kau, biar dia itu ditunjuk, diangkat tim kau. Gitu loh. Bayo itu nggak lebih dari 11-12 orang sampah, ngerti nggak? Pecundang, dia itu penjilat, dia itu buka. Bayo lebih licik dari kau Sil, lebih pinter dari kau Sil, suami istri itu. Jangan kau itu mau dibodohin sama dua orang itu, suami istri itu. Siapa istrinya? Biar saya tahu namanya. Siapa tahu Itu si nanti. Kopidai. Oh, si itu. Si Kopidai. Kayaknya kayak orang kaya loh. Apaan rumah? Kayak dari mana? Rumahnya hanya bergores, temboknya aja retak bergores. Kok tahu sih? Benar ini ya? Deket ya rumahnya ya? Dulu teman sekolah si Kopidai. Gitu dah ceritanya. Real dong kalau gitu ceritanya. Udah, ini untuk gue cuma nasehatin buat Dina ya. Dina secara garis besar, udah Dina stop lu ngasih alamat rumah orang. Itu temen lu juga lo, Ratu Kritik sahabat lo, temen lu juga. Udah stop. Jangan cari muka terlalu jauh sama Sil. Nanti kau digoreng-goreng nanti kau malah dibenci-benci sama Malana, sama si Renata, Ratu Kritik. Nanti kau nggak terima kalau digoreng-goreng. Udah stop. Boleh berteman kau sama Sil, tidak ada larangan diri gue. Tapi janganlah kau ngasih-ngasih alamat. Kemarin tuh pengen gue maki-maki lo Malana dia di komalnya Penbus. Pengen gue maki-maki, itu cuma adanya si Dede anjing pelacur itu doang. Gue maki-maki, cuma ada malah gue pengen maki-maki si Dina itu. Cuman gue masih kasihan karena gue nilai Dina masih baik. Gue berteman sama Dina itu udah cukup lama karena gue nilai dia baik. Itu loh. Gue kalau sifat gue walaupun barbar, tantrum, gacor, tapi kalau gue menilai orang itu masih baik di mata gue nggak akan marah. Itu. Udah Dina, stop lu ngasih alamat rumah ya. Stop. Masih untung Dina lu nggak ngasih alamat rumah gue sama Sil. Kalau lu ngasih alamat rumah gue sama Sil, gue datangin rumah lu. Kalau nggak gue bakar rumah lu depan banyak orang tetangga lu. Itu bukan Nyonya besar namanya. Itu udah stop. Oke, jangan ngasih alamat rumah lagi. Kartunya Dina tuh gue tahu banget, cuma gue orangnya masa bodoh karena dia gue anggap baik. Kalau Widya, Henny gue nggak tahu itu mulut-mulut anjing. Kalau Widya, aku mah nggak segan-segan ya. Kalau mereka bermuka dua itu mulutnya. Kalau Kak Dina aku masih bisa ada respect lah ya. Dia mengatakan bahwa aku nggak enak kok sebenarnya ngelantamin kalian gitu. Kayak gitu Kak Dina gitu loh. Iya Sebenarnya. udahlah stop Dina, jangan ngasih alamat lagi walaupun lu tahu alamat temen lu yang sekarang jadi musuhnya Sil. Udah stop. Nggak ada untungnya kau ngasih alamat ke Sil itu. Nggak ada faedahnya. Sil itu pengen tersohor, itu dia tuh paling ditakuti, punya cara hebat. Stop.
Udah. Dan buat Jesko. Nah, buat Jesko ya. Bulan, lu mute ke Bulan. Ih, lu mah kebiasaan kalau orang ngomong nggak pernah di mute. Kemarin pengacara lagi ngomong, lu nggak pernah di mute, kebiasaan nih. Nih buat Jesko, lu ngehina si Renata, babu, lu ngehina si Renata, babu. Masih untung, masih bersyukur, masih berharga lah Renata daripada kau, Jesko. Renata itu bekerja di luar negeri, jual tenaganya. Buat menjadi babu itu nyari sesuap nasi rupiah, buat itu bapak jual tenaganya. Kalau kau Jesko kerja di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, jadi apa selain jadi resepsionis? Lu jadi apa? Jadi perempuan panggilan yang menemani laki-laki hidung belang setiap butuh perempuan. Kau merangkap di situ. Kartu kau itu udah kartu mati buatku Jesko, tapi gue masih diem. Jadi nggak usah lah kau merendahin si Renata babu. Renata tuh masih ada harga dirinya, masih terhormat, jual tenaga. Kau ini jual memek, bedanya. Udah, stop. Kalau kalian sama-sama pendukung Nikita Mirjani, bahaslah tentang Kaniki, bahaslah tentang 4M. Jangan kalian menyerang personal satu sama lain. Kan kalian sendiri yang bilang, room di sini, room receh, room di sini, room orang-orang gak penting, room di sini, room OGDJ semua. Kenapa kalau memang room OGDJ receh nggak penting, kenapa kalian senggol terus, kalian bahas terus di komal kalian senggol lagi, kalian bahas lagi 24 jam di komal kalian, si Renata begini-begini, si Malana begini-begono, si Ratu Kritik begini. Artinya apa? Sama gilanya, sama recehnya, sama OGDJ-nya. Jangan kalian bilang OGDJ tapi kalian sendiri teriak OGDJ, kalian sendiri OGDJ. Coba kalian cari pembahasan yang masuk di akal. Kita bahas lagi kembali 4M. Kita bahas kembali tentang Kaniki. Udah. Lebih enak kan. Jangan kalian serang personal. Papicu kalian bahas. Email kalian bahas. Merpati kalian bahas. Itu kan belum tahu kebenarannya. Apakah dia makan atau tidak kan belum tahu kebenarannya. Udah, fokus tentang kita pembahasan Kaniki aja gitu. Baru itu namanya apa? Itu fans bagus, fans hebat. Baru setia. Ini yang dibahas personal, mulu aib orang, mulu kehidupan orang, mulu udah itu alamat orang, mulu didatengin, di LP-in, apalagi seorang pengacara Sil, dia pengacara kau tuh Sil, dikit-dikit kau ini dikit-dikit LP punya bukti rekaman, punya record, punya bukti rekaman, itu gunanya apa sih kau nyimpan 1000 rekaman record itu cuma ngotorin apa? Sampah di HP kau, nggak ada gunanya. Sampai kau sebarin cetannya si Abil dari A sampai Z, sampai kau sebarin cetannya si Papicu A sampai Z di komal, apa sih gunanya Sil? Kau ini udah tua, kenapa nggak dewasa sih? Gue yang masih 34 aja masih berpikiran dewasa, walaupun gue tukang huru hara, selalu ribut ini ribut itu. Coba dia belajar, kali ini sama-sama pendukung Nikita. Udah, cukup bahas tentang Nikinya aja, jangan personal saling menyerang satu sama lain. 24 jam loh bahas. Kalau memang si roomnya Malana ini room receh, room OGDJ ataupun room orang-orang nggak penting, kenapa dibahas terus? Kalian bahas Renata, kalian bilang Renata babu, tapi kalian bahas terus, kalian hina terus, kalian bahas terus. Artinya apa? Nggak lebih. Kalian juga sampah, kalian juga rendah. Paham? Gue ngomong kayak gini ini supaya apa? Supaya kalian tuh lebih dewasa lagi pemikirannya. Udah, stop. Namanya menyerang personal itu stop. Kalau memang nggak penting di sini komal, ataupun nggak berfaedah, udah nggak usah dibahas. Renata kalian bahas. Katanya Renata nggak penting OGDJ.
babu. Tapi kalian bahas terus. Artinya apa? Kalian nggak lebih rendah daripada Renata. Terutama kau Sil sebagai ketua. Bimbing anak buah kalian. Bimbing anak buah kalian. Anak buah kau tuh Sil, bimbing udah. Jangan bahas Renata lagi, nggak penting. Udah stop. Jadi tidak ada lagi keributan lagi. Nggak ada capeknya yang dibahas tuh. Kurang bahan. Itu artinya apa Sil? Kau sendirilah di sini biang keroknya, pemecah sesama circle pendukung Nikita Mirjani. Ayo kita berdiskusi berdua Sil. Gua akan jaga emosi gua akan tahan emosi gua. Lu buka lab Sil, naikin gua, kita berdiskusi berdua. Mau dunia hukum kayak mau apapun, hayo. Gue jabanin, gue tantang. Stop keributan ini. Stop huru hara ini. Kalau memang di sini roomnya Malana ini nggak penting, nggak berfaedah, OGDJ semua stop bahas lagi. Stop dibahas lagi 24 jam. Apalagi seorang Renata dibahas terus dari A sampai Z. Kalian ini apa sih gunanya, pentingnya? Rendah diri kalian itu. Kalian merendahkan si Renata padahal kalian sendiri sama rendahnya. Kalau memang kau ngerti edukasi hukum Sil, coba bahas tentang hukum aja, kasus-kasus apa kek. Ini Renata yang kau bahas 24 jam yang gak ada gunanya. Aneh. Ayo kita berdebat Sil, kita berdiskusi. Gue pengen tahu sejauh apa sih hebat ilmu lu. Orang yang nggak ngerti hukum, orang yang awam, nggak ngerti hukum, nggak paham hukum, belum tentu mereka bodoh Sil. Belum tentu mereka itu bodoh Sil. Camkan baik-baik. Kau yang ngerti dunia hukum, yang sekolah fakultas hukum di Fakultas Bung Karno, tapi kau tidak tahu yang namanya apa? Namanya yang kita namanya karakter, sifat, akhlak itu nggak bisa kau jaga. Itu loh. Udah Sil, kau ketuanya bilangin sama anak buah kau Sil, kalau bahas-bahas tentang Renata, seorang babu ini udah stop. Gue tegasin sekali lagi stop. Udah, kalau mau bahas kasus Kaniki silakan. Gue nggak melarang. Tapi kalau personal kalian serang, sama aja kalian sendiri yang mencari api, kalian sendiri yang mencari keributan, yang memulai keributan. Renata, Malana, Ratu Kritik, walaupun mereka orang nggak punya, walaupun mereka direndahkan sama kalian, setidaknya mereka melawan karena apa? Harga diri. Renata melawan karena apa? Harga diri. Dia diomongin terus, dihina terus, direndahin terus. Harga diri, makanya dia bangkit melawan. Gue nggak melarang Renata mau bacotan kasar kek, mau bacotannya seperti apa, nggak ada remnya. Gue nggak melarang, karena dia berhak untuk melawan, membela harga dirinya, menjaga harga dirinya, jangan sampai direndahin terus. Betul. Aku setuju. Gitu loh, siapapun. Kalau memang Renata itu, gue bisa aja gue marah sama Renata. Kalau Renata posisinya salah sama kau Sil, bisa aja gue maki-maki Renata, gue lantamkan Renata. Tapi karena Renata membela harga diri dia, gue persilakan, bebas. Kau seorang pengacara Sil, melawan orang-orang yang di bawah kau. Yang mereka tidak punya titel, mereka cuma ibu-ibu rumah tangga kayak Malana, Ratu Kritik, Renata, semuanya mereka itu cuma ibu-ibu rumah tangga, nggak punya titel, nggak punya status di titelnya. Kalau kau kan penegak hukum, pengacara. Coba deh Sil berpikir, itu levelnya jauh. Kenapa kau rendah? Sama aja kau lebih rendah dari mereka artinya. Gue ngomong di sini ya Sil, bukan gue benci sama lu, bukan gue nggak suka atau benci sama lu, cuman cukup bahas-bahas lagi mereka, biar tidak ada lagi keributan. Ini setiap gue lihat YouTube Renata dihina-hina, wajar Renata itu melantam, bahasanya kasar. Karena dia nggak mau, dia nggak terima harga diri dia dicabik-cabik.
direndahin? Karena ada bukti YouTube-nya. Perkataan kalian semua itu. Kecuali tidak ada bukti YouTube-nya, pernyataan kalian, penghinaan kalian terhadap Renata. Tiba-tiba Renata menghina Kausil, ngatain Kausil. Mungkin gue bisa marah bela Kausil. Mungkin gue bisa murka sama si Renata bela kau. Tapi karena ada bukti-bukti YouTube-nya, gue malah biarkan Renata berteriak mengatakan kau. Karena apa? Dia berhak yang namanya menjaga harga dirinya, membela harga dirinya. Walaupun dia seorang babu, dia bisa membela harga dirinya. Paham? Belajarlah dewasa, Sil. Umur kau udah tua 54. Kau ini kelahiran 20 Agustus 72. Umur kau itu udah 54 lah perkiraan. Nanti mau masuk 54. Belajarlah. Kalau memang mereka nggak level, kenapa kau ladeni? Udah cukup, stop. Kalau di komal kau itu Sil, atau di komal si Jesko, Leo, atau siapa si Irma alias Leo, cukup. Jangan bahas-bahas tentang si Renata, si Ratu itu udah cukup. Namanya kasus 4M. Orang itu ada yang belum ngerti, belum paham atau gimana. Udah, mereka mau bersuara atau nggak bersuarakan tentang 4M, udah biarkan saja dengan dirinya mereka. Jangan kau paksa-paksa harus mengikuti perkataan Kausil. Jangan kau paksa-paksa harus nurut dengan diri Kausil. Bukan. Karena Renata Malana Ratu bukan babu di mata kau yang harus nurut dengan perintah kau, yang harus patuh dengan yang namanya perintah kau. Kalau mereka tidak bersuarakan, udah. Papi Cu tidak bersuarakan, udah. Email Merpati tidak bersuarakan, udah. Jangan kau tuduh-tuduh mereka memakan uang suap. Jangan kau tuduh-tuduh mereka memakan uang lambung. Lambung. Kau suci, kau bersih. Manusia itu nggak ada yang suci, nggak ada yang suci, Sil. Manusia itu nggak ada yang bersih. Manusia itu sama, nggak lebih dari sampah. Semuanya kotor, semuanya gila lambung. Bohong kalau kau itu nggak gila lambung. Iya, aku gara-gara lambung belum berhenti kerja dari pagi masa. Oh, itu gara-gara lambung itu. Itu intinya gitu, berani aja gua mah. Intinya gitu lah, udah cukup. Anak buah kau dinasehatin juga Sil. Udah jangan bahas-bahas roomnya si Malana, room receh, room OGDJ, ataupun orang-orang nggak penting. Mereka juga nggak akan berteriak, bener nggak Malana? Kalau kau nggak dibahas-bahas nggak bakal berteriak kan seperti ini. Iya. Nah, Aku memang jarang dibahas, tapi semakin kesini aku punya hati nurani karena aku berteman baik sama Renata walaupun pernah berselisih ya kami sekali. Namanya kita bersaudara aja, satu mak satu bapak aja pernah berselisih paham. Nah jadi semakin kesini mereka tuh bikin seorang Renata ini seperti mainan, dinaikkan, diturunkan, dimiurkan, dicaci maki, dipancing emosinya. Kalau emosi kita dipancing, apapun pekerjaan kita tidak ada yang fokus untuk kita kerjakan, Nyonya. Jadi saya berpikir, ya Allah ini Renata dibikin seperti mainan. Oh dipancing emosinya Renata. Renata kan kalau itu kan emosinya kepancing. Nah kemarin ini jujur ya, itu tidak mungkin dan tidak sah juga bagi orang, nggak, kecuali kalau orang tuh udah babal ya. Seorang Renata ini kan butuh diperhatikan juga sesama temannya. Ya di sini kan cari teman dia. Nah kita tidak ada memberi perhatian kepada dia. Nah saya, ya Allah ini Renata kok diginikan terus ya. Makanya saya rangkul ini Renata. Karena apa? Karena dia selalu dipermainkan, selalu dinaikkan, dimiurkan, dipancing emosinya, dibikin untuk lelucon-leluconan. Saya nggak suka. Dia seorang perempuan, dia seorang ibu. Bagaimana? Kita mengembalikan bagaimana seandainya itu terjadi pada pihak keluarga kalian semua yang membuli si Renata ya. Yang membuli. Kalau bagi aku sih, aku sama Sil nggak ada masalah. Yang bermasalah kan aku bilang sama Widya, sama si Wendy, karena mereka itu memaki-maki aku di Komal. Gitu loh, oh Nyonya. Nah terus, apakah salah saya sebagai teman berbuat baik kepada Renata? Saya fasilitasi ini room, malam Ratu Kritik, siang ini. Kemarin ini sebelum saya buka room, ya jujur, Nyonya, dia pancing emosi Renata, nanti Renata taping-taping itu diblokir atau dibisukan.
Kan kurang ajar mereka ketawain. Itu namanya apa? Zolim, tahu nggak? Itu zolim. Dia manusia loh, bukan binatang dia tuh. Dia manusia. Jujur, makanya saya buka room. Kalau Renata, Kak, buka live, ayo. Akun ini udah 3 kali ke Bennett selama 3 minggu. Ku bikin akun satu lagi. Pokoknya akun ini ada untuk si Renata. Terserah orang, oh ikut-ikut campur, tidak. Dia manusia, saya memanusiakan manusia. Sedangkan kalian berteman baik udah lama dari Renata. Kalian beber-beberkan apa-apa omongan si Renata ke orang yang berseteru dengan Renata. Si Renata ini kalau kita buat baik-baik sama dia, pernah nggak dia marah-marah? Enggak. Orang gila aja kalau kita baiki, mau nurut ikutin kata saya. Nah sekarang saya tanya sama Nyonya, apakah seorang Renata pernah nggak dia pergi taping-taping memancing emosi orang cari huru-hara di sekeliling Komal ini lagi? Nggak ada. Nggak ada, Renata itu nggak pernah kesana kesini. Dia Nah, itu makanya, kalau dulu ada iya, satu orang. mereka memancing emosi Nyonya. Kalau kemarin-kemarin ini, makanya aku izin sama anak-anak aku, nggak apa-apa. Kami kenal kok, kami kenal semuanya, orang-orang dekat saya kenal. Apalagi saya berteman lama sama dia. Pertama kami membela Nikita mati-matian sama dia. Kami menyerang, ada yang namanya Ani official, entah siapa dulu tuh mau maki Nikita siapa. Kami nyerang sama dia sampai subuh, sampai kami di sidang-sidang orang. Makanya apakah salah? Dia ini seorang perjuang sini Nikita Mirzani. Tapi sekarang baru saya buka suara. Selama ini kami tidak pernah kami membela Nikita mati-matian, enggak. Biarkan orang kan bisa melihat gitu. Nah, jadi di sini ya kami tegaskan sama Nyonya ya. Kami tidak mau membahas 4M ini, kenapa? Kami nggak tahu asal usulnya, bagaimana jalannya duit itu kami tidak tahu. Jangan membebani kita. Kita fokus aja ke Nikita, pribadi Nikita dulu. Uang Nikita itu dia punya saudara, dia punya lawyer, dia punya orang yang bisa dikuasakan. Kenapa kita pembelanya dia berteriak-teriak? Nanti kalau teriakan kita dibidik sama orang di atas, ini masalah uang apalagi diselidiki tambah berat lagi. Masalah si Niki, benar nggak? Benar. Apakah itu namanya kita sayang sama Niki? Tidak, kita bersuara kembalikan uang Niki. Nah orang di atas sementara Niki dalam penjara, itu kan itu dari orang Niki yang mengeluarkan itu, belum tentu kebenarannya. Kan tidak keluar dari mulut Nikita Mirzani, kecuali Nikita Mirzani ini itu. Si Nikita Mirzani itu jangan-jangan nanti di framing orang lagi, kenapa Nikita dalam penjara bisa megang HP? Nah itu bermasalah lagi untuk pribadi Niki. Itu yang kalian namakan kalian sayang Nikita. Tidak, kalau bagi saya mah mendingan kita diam, fokus, ya udah kita Nikita udah udah ditentukan sekiannya, kita buat aja nih, kita tabah menjalani. Di balik ini semua ada faedah manfaatnya untuk Nikita Mirzani. Jangan kita menambah luka-lukanya dia. Kalau betul-betul sayang, terserah kalian lah. Kalau kalian mau, itu kan hak-hak kalian. Nah, ini sebagian ada sebagian ada yang seperti dendam pribadi, dendam kesumat atau bagaimana. Nah, itu seakan-akan entahlah, kita nggak tahu loh pertemanan si Nikita ini dengan siapa si Becky ini, kan kita nggak tahu persahabatan mereka ini kayak gimana. Itu pribadi masing-masing loh, itu pribadi mereka. Ya cukup ya, Malana gini. Intinya katanya gini loh Sil, kalau kita belum ini gini loh, boleh ngebahas 4M, nggak masalah, tapi jangan serang personal. Kalau kita belum tahu kronologinya, kita nggak usah lah terlalu sok pahlawan kesiangan. Kita nggak usah sok malaikat kesiangan. Kalau mereka tidak membahas satu kritik, Malana, Renata, dan yang lain tidak mau membahas tentang M, bukan berarti mereka itu nggak berpihak ke kau, nggak berkawan sama kau. Karena mereka nggak tahu kronologinya. Betul. Karena mereka nggak tahu yang namanya kronologinya itu kayak apa. Uangnya pun mereka nggak megang. Udah. Jadi artinya biarkan mereka dengan diri sendirinya. Kalau mereka nggak bersuara kan bukan berarti mereka itu jadi pengkhianat. Kayak si email, si Merpati, Papi Cuk, kau tuduh-tuduh pengkhianat. Biarkan mereka itu dengan sendirinya. Tidak membahas itu bukan berarti dia tidak berteman. Artinya karena dia tidak mau tahu. Karena dia tidak tahu.
Betul. Kami Belajarlah dewasa Sil sebagai pengacara biar tidak ada keributan-keributan. Gitu loh. Kalian semua di sana bilang room ini room orang gila semua OGDJ. Room ini orang gak penting, gak berfaedah, room orang miskin. Kenapa Renata seorang babu kalian bahas-bahas terus? Itu artinya kalian lah yang mengajak genderang perang, bukan mengajak perdamaian sesama yang namanya pendukung. Iya, sekarang pendukung Niki udah pecah belah. Ada banyak pengkhianat di sini. Kalian namanya sekarang Kalian tahu nggak, pendukung Niki sekarang udah pecah belah, jadi ribut huru hara, jadi menyerang personal, jadi tidak ngebahas lagi tentang Kak Niki. Itu membuat musuh itu menjadi bangga dan tertawa di luar sana. Musuh itu bangga tertawa, hahaha. Pendukungnya udah nggak beres nih. Huru hara terus, satu circle, satu pendukung jadi ribut terus. Mereka itu sebagai musuh tertawa. Coba kalian berpikir di situ. Hilangkan ego dulu. Kalau masalah pribadi, kalau masalah personal, jangan disangkut pautkan. Nah, sekarang gini, Nyonya Besar, saya tantang mereka katanya terniki-niki nih kan, terniki-niki ya semuanya ya. Saya tantang. Ini sisa tahanan Niki beberapa lama lagi. Kalau seandainya kalian sangat sayang sama seorang Niki, seandainya ini boleh digantikan dengan diri kalian, apakah kalian sanggup gantikan Niki nggak? Kalau saya sanggup, saya sanggup. Ya, di sini saya umumkan saya sanggup. Gue tuh kadang-kadang mikir capek huru hara kayak gini terus, ribut terus kayak gini. Bahas boleh bahas, tapi janganlah serang personal, kasihan kayak si Malana, alamat rumah sampai dicari-cari, sampai malam dicari-cari, nggak ketemu kan, masih bersyukur Malana dilindungi. Itu seorang pengacara kayak gitu, niatnya apa, tujuannya apa sekarang? Seorang Bayo mau cari alamat Kiki, mau ngedatangin Kiki, itu niatnya apa, tujuannya apa? Jadi menyerang personal. Iya. Kalau aku pribadi huru hara mengenai ini ya, malu aku sama Niki. Seandainya Niki terlihat, pastilah terlihat. Pasti, karena ini udah ditebar-tebar di YouTube. Sekarang saya tantang kalian semua. Katanya kalian sayang sama si Niki. Tinggal berapa lagi sisa hukuman si Niki? Kita tantang ya. Aku tantang kalian semua. Seandainya boleh kalian menggantikan dirinya Niki, kali Niki keluar, kalian menggantikan Niki di dalam, sanggup nggak kalian? Kalau kalian tanya sama aku pribadi, aku sanggup. Ayo. Intinya gini, gue ngambil kesimpulan dari kejadian-kejadian ini. Ini ketuanya sendiri ini biang keroknya. Jangan kita, oh aku sayang Niki, jangan sayang di mulut, sayang. Ucapkan dari hati kita, tunjukkan kepribadian kita. Saya tantang, siapa yang sayang Niki, seandainya pengadilan bisa menggantikan Niki di luar. Beberapa, kan tinggal nggak beberapa dihitung bulan lagi lah Niki di dalam. Kau nggak sanggup nggak gantikan? Ayo, siapa yang maju? Jangan bilang sayang dengan bikin huru hara, dengan mengatasnamakan Niki, dengan ini Niki bla 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 bla. Ujung-ujungnya pergi ke sana, pergi ke sini mencari keuntungan. Jangan kayak begitulah. Jangan kayak begitu. Kami tidak mendapatkan uang seapapun kecuali atas nama orang Jumat Berkah, atas nama orang umpamanya, oh karena kita capek juga kayak Renata mengadakan lomba nyanyi-nyanyi, nanti dia punya sedikit. Malana bentar, Malana laki gue nelpon. Ya udah lanjut.
Bayangan kau bercumbu dengan si dia selalu menghantu.